Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut kawan, Zheng Zheng Longan Chess Master 2024 yang memainkan game kelimanya. Barusan beberapa partai sudah selesai kawan, tinggal satu partai yang belum selesai, yaitu partainya Ma Chun versus Bu Jiangxi ini kawan. Gamenya sebagai berikut dengan permainan endgame benteng plus kuda versus benteng plus gajah gelap kawan. Nah, semua partai berakhir remis kawan di babak kelima, tinggal satu partai ini. Dan untuk sementara ini, pimpinan klasemen masih ada Yu Yangyi, ada Arjun Erigaisi. Bu Jiangxi masih punya kesempatan untuk memimpin turnamen ini sendirian kalau dia menang kawan melawan Ma Chun di game babak kelima ini. Sedangkan Dani Dubov masih belum beranjak pada posisi keempatnya kawan. Kita lihat permainan dari Dani Dubov lagi kawan pada game kelimanya ini menghadapi temannya sendiri, kompatriot asal Rusia juga kawan, Vladislav Artemiev. Dengan elo standarnya yang hanya selisih 3 poin saja, sedikit lebih kuat di sini Artemiev pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, Daniil Dubov pion raja juga pion E5, kuda F3, kuda C6, dan Artemiev memilih permainan Italia gajah C4, Daniil Dubov respon dengan pertahanan 2 kuda, kuda F6. Nah, pion D3 kawan, ya memang sangat jarang kita temui permainan flat liver attack. Ya di era modern permainan seperti ini sepertinya sudah tidak laku lagi kawan. Pion D3 permainan utama di Giocho Pianissimo kawan karena ada gajah C5. Selanjutnya pion C3 di sini. Nah di sini ada pion D6. Rokade, gajah tarik mundur ke petak B3 langsung atau pengembangan kuda B ke D2, 3 pilihan utama kawan. Memilih amankan raja rokade. Nah, di sini pilihan yang paling populer yang bisa dipilih oleh hitam bisa melanjutkan dengan pion A6 kawan. Pilihan utama untuk berikan ruang bagi gajah seperti biasa ini dipilih oleh Daniil Dubov, atau kalian bisa amankan raja juga rokade kawan, tapi Dubov memilih dengan pion A6-nya. Kemudian ada benteng E1, tidak terburu-buru juga untuk dorong pion untuk dobrak petak pusat. Lazimnya dengan benteng E1 jaga pion terlebih dahulu sebelum dorong pion pusat. Nah di sini kawan, sebelum ada ancaman dengan pion D4, kebanyakan gajah ditarik mundur bersembunyi untuk menjadi sniper kawan. Banyakan seperti itu untuk juga menghindari tempo pertukaran pion pusat. Amankan raja, pilihan dari Daniil Dubov dengan rokade pendek. Nah, di sini gajah tarik mundur ke petak B3 kawan, banyak dipilih oleh putih atau juga dengan langkah seperti pion A4 mendapatkan penguasaan sisi menteri, pion H3 dipilih oleh Artemiev. Kuda A5. Gajah tarik mundur ke petak A7 yang paling banyak kawan, atau bermain dengan pion H6 juga untuk kontrol lajur G ini, petak G4, petak G5 kawan, merupakan opsi yang juga bisa diambil oleh hitam. Tapi kita lihat tadi Daniil Dubov punya rencana untuk serang gajah terang. Masih ada juga yang memainkan game seperti ini walaupun engine tidak terlalu menyukainya kawan. Tidak lebih dari 10 game bermain dengan langkah kuda ini kawan. Nah, di sini ada pion B4, kuda caplok gajah C4, pion caplok gajah C5, kuda masih dalam posisi kena tawan kawan, lari kembali ke petak A5, pion C pukul pion D6, dan pion C ambil balik pion D6. Nah, di sini ada 2 game sebelumnya kawan mencapai posisi diagram seperti ini. Ada permainan dengan kuda berkembang ke petak D2 di mana hitam menang kawan. Ada yang bermain dengan gajah ke petak A3, putih menang kawan. Tapi Artemiev memilih dengan pion C4 dan ini merupakan langkah baru, ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-12. Ditantang dengan pion B5 oleh Daniil Dubov. Kemudian pion C pukul pion B5. Pion ambil balik pion B5. Kemudian ada gajah G5 dikeluarkan oleh Artemiev. Walaupun tidak terlalu kuat menurut engine, kuda ke A3 yang paling kuat. Pilihan keduanya inilah gajah G5. Gajah G5 pilihan dari Artemiev, kemudian pion dorong maju oleh Daniil Dubov. Untuk berikan ruang diagonal-diagonal terang bagi gajah untuk bermain di area-area terang ini kawan. Juga untuk kontrol petak C3 agar kuda ini tidak manuver sampai petak D5 kawan. Nah, kuda ke D2, kuda C6, lanjut Daniil Dubov ingin menempati outpost petak D4 mungkin. Ada menteri C1 serang kuda dan Stockfish sarankan gajah yang backup kuda di petak D7 kawan. Tapi Dubov memilih angkat benteng naik ke petak A6. Sekarang pion A3 tantang Artemiev.
pion H6 terlebih dahulu. Yang kuat mundur ke petak H4, dikejar dengan pion G5, gajah mundur kembali, kuda ke H5 mungkin kawan. Memilih dengan langkah gajah tarik mundur ke petak E3. Pion B pukul pion A3, lanjut dan dibop pertukaran benteng tak terelak kawan-kawan di petak A3 ambil balik oleh menteri. Nah selanjutnya ada gajah E6, benteng C1 serang kuda, menteri D7, backup kuda bersama juga dengan gajah kawan. Apakah ada opsi pengorbanan nanti kita lihat saja. Di sini Artimiev mulai dobrak petak pusat dengan pion D4. Diterima oleh Daniel Dubov dengan pion E pukul pion D4, gajah yang ambil balik pion D4 menyerahkan gajah gelapnya kawan. Tidak mencoba mencari keseimbangan dengan pertukaran kuda di sini. Mungkin benteng C8 akan dikeluarkan oleh hitam juga kawan. Tapi memilih untuk serahkan gajah gelap. Nah Dubov menerima, kuda sikat gajah gelap D4. Nah sekarang Dubov bermain dengan gajah terang plus kuda kawan. Posisi gajah terangnya dalam ancaman tidak dipedulikan, backup dengan benteng E8. Benteng C6 terlebih dahulu untuk coba ancam pion yang di sini. Nah menteri bergeser ke B7 melepaskan pion. Kalau pion ini diambil benteng kawan, maka kuda juga siap caplok pion yang ada di petak E4 ini. Tapi Artimiev memilih ambil pion ini dengan menteri. Dan di sini Dubov korbankan kuda untuk sementara ambil pion E4. Ambil balik oleh kuda kawan karena posisi menteri terancam tadi. Dan sekarang menteri meluncur ke petak B1 skak. Raja H2, menteri caplok kuda E4. Permainan Dubov tidak terlalu kompleks. Kita lihat kawan dari game pertama, game kedua, game ketiga, keempat, dan game kelima ini kawan terlihat cukup simpel permainan dari Dubov. Sekarang kita lihat di langkah ke-28, Engine melihat permainan ini berpotensi besar miss. Dengan jumlah pion yang sama kawan, di sisi raja, strukturnya pun tetap utuh, tidak rusak. Gajah terang versus kuda, ya saya rasa kalau dilanjutkan jual beli, ya bisa menghasilkan permainan remis kawan. Kita berada di langkah ke-28. Dan akhirnya juga kuda caplok gajah. Ambil balik oleh benteng ancam menteri. Menteri ke B8 skak. Blokade oleh benteng dan benteng C8. Kita masuk ke langkah ke-31. Mereka sepakat remis kawan. Remis lagi dari Daniel Dubov kawan. Hanya memetik satu kemenangan pada game kedua saat mengalahkan Anish Giri. Selebihnya 4 game bermain remis Daniel Dubov. Kali ini menghadapi Artimiev. Ya gini kawan, kalau ada turnamen yang mengizinkan para pemain membuat kesepakatan remis selepas langkah keberapa, ya ini jadinya. Kalau dirasa seimbang, ya mereka sepakat remis kawan. Kecuali di Grand Chess Tour, memang ada aturan tidak mengizinkan para pemain untuk membuat kesepakatan remis kawan. Remis bisa didapat pengulangan langkah, buah yang tidak cukup untuk membuat skakmat, ataupun aturan 50 langkah kawan, atau 3-4, atau settlemate. Itulah yang ada di Grand Chess Tour. Beda di turnamen ini, panitia mengizinkan para pemain untuk membuat kesepakatan remis jika dirasa posisi memang benar-benar dalam posisi seimbang. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.